tentang gelombang stasioner untuk fisika kelas 11. Jadi gelombang stasioner ini sebenarnya gabungan dari dua gelombang yang berjalan ya. Yang satunya pergi, terus mantul, jadi dia membentuk superposisi ya. Nah, ini ada dua jenis, satu yang ujung talinya terikat misalnya, pakai tali misalnya ya. Satunya lagi yang ujungnya dibiarkan bebas. Nah, kalau yang ini biasanya saya mau sedikit menghafal ya. Jadi kalau cos dengan T itu tetap, kalau sin dengan T itu bebas, atau kan hafalnya pakai X. Kalau X-nya ikut cos berarti bebas, X-nya ikut sin berarti tetap. Terserah, ini gaya hafal masing-masing. Terus kalau misalnya di sini ada istilahnya amplitudo stasioner. Jadi amplitudo stasioner, khusus stasioner ya. Itu buang yang bagian T-nya. Jadi ini 2A sin KX. Jadi kalau saya bilang amplitudo stasioner, lambangnya misalnya AS, itu tinggal 2A, karena dia tadi dua buah gelombang berjalan ya, 2A sin KX ya. Kalau sebelah sini AS-nya 2A cos KX. Nah, sekarang kalau gambar tentang ujung terikat sama bebas bedanya gimana? Misalnya saya di sini ada asal gelombang dari sini. Ini asal sumber atau asal getarannya. Nanti misalnya ini garis keseimbangannya. Nah, di sini dia terikat, artinya dia nanti kalau dia sampai sini dia berbentuk simpul ya. Nanti dia mantulnya begini. Oke. Misalnya nah, tak apalah ya, anggap bagus gitu ya. Oke, nah jadi dia di sini pas di ujung, ini namanya ujung pantul. Jadi istilah ujung pantul dia kan mantul ya. Jadi gelombang berjalan sana, mantul sini. Jadi seolah-olah ada gelombang berjalan. Nah, ini dia ketemunya pas di simpulnya, pas di ujung pantulnya simpul. Nah, tapi kalau yang ujung bebas, berarti kalau satunya simpul, satunya ujung ini, bukitnya. Berarti kita sebut perut ya. Ini simpul, ini perut. Itu gini. Anggap bagus ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini dia. Semua rumus yang ada tadi, frekuensi, lambda, kecepatan rampat, itu sama kayak gelombang berjalan ya. Jadi kalau misalnya hitung lambda, itu tetap 2pi per K. Hitung frekuensi tetap omega per 2pi. Hati-hati nengok siapa yang omega, siapa yang K. Terus V tetap lambda kali F. Ini biasa semua gelombang gitu ya. Nah, terus kalau di sini bedanya apa dengan gelombang berjalan? Biasanya di sini ditanya gini, letak simpul sama letak perutnya bisa dari sumber getaran, dari ujung pantul. Tapi kita ada satu generalisasi, satu rumus itu dari ujung pantul saja ya. Nanti kalau misalnya mau cari asal getaran, berarti misalnya dari sini ke sini 5 cm nih. Ini totalnya talinya 1 cm. Berarti kalau dari asal dikurangi aja jarak yang dari sumber pantul ya. Jadi saya kasih contoh, tenang ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya ini wah, satu besar, satu lebar, satu agak rapat ya, tak masalah ya. Anggap ya ini perut pertama, ini simpul pertama ya. Saya mulai dari yang sini. Jadi kalau misalnya saya dari jarak ujung pantul, letak perut satunya itu berapa? S1 nih pas di ujung pantulnya, jadi 0 gitu ya. Dianggap 0. Nah, tapi kalau S simpul 2 nih, yang kedua kalinya simpul, ini yang ketiga kalinya simpul, itu jaraknya, ingat satu bukit ya, itu adalah setengah gelombang. Jadi dia adalah setengah lambda. Ingat lambda bisa dicari dari 2pi per K tadi ya. Nah, sekarang kalau S3 itu jadi lambda. Oke? Satu ya, satu gelombang kan. Nah, logika kalian, dia akan tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, dan seterusnya. Jadi kalau saya bikin ini 2 per 2, ini 3 per 2, saya tulis jadi bentuk ini supaya lihat polanya ya. Jadi tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah aja terus. Berarti kalau S5 pun pasti 4 per 2 lambda. Jadi kalau misalnya saya generalisasi, ini jadi Sn, misalnya simpul ke N, atau SK, atau S apa, terserah lah ya. Simpul ke apa, itu tinggal N min 1 per 2 lambda. Dari mana? Kalau 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, semuanya berkurang 1. Oke, ini polanya. Kalau yang perut pertama tuh di sini letaknya. Nah, puncak bukitnya atau puncak lembahnya. Ini kalau simpul ke simpul setengah, ini setengahnya lagi, berarti cuma 1/4 lambda. Jadi 1/4 lambdanya dari ujung pantul ya.
Jadi kalau dari asal sumber kata ya pandai-pandai kita lihat di sini sampai sini berapa gitu ya, atau totalnya kurang segini. Nah, sekarang kalau perut kedua, hati-hati, perut ke perut itu bukan langsung 2/4 gitu, tak bisa ya. Ini juga setengah lambda ya. Perut ke perut juga setengah lambda. Kenapa? Ini seperempat, ini pun seperempat ya. Jadi kalau seperempat, seperempat, seperempat dia 3/4 lambda atau seperempat tambah setengah lambda. Jadi kalau simpul ke simpul, perut ke perut itu jaraknya setengah lambda ya. Kalau simpul ke perut seperempat lambda. Simpul-simpul perut-perut ini setengah lambda. Simpul perut itu seperempat lambda. Oke. Jadi kalau saya lanjutkan ini terus, itu jadi 5/4 lambda, P4 7/4 lambda, dan seterusnya. Jadi kalau saya dapat Pn, ini bentuk bilangan ganjil per 4 ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan 2n, bisa plus 1, bisa min 1. Saya lihat, oh 1 kali 2, 2 supaya 1, min 1. Nah gitu, ini generalisasinya. Ini di kotak, ini di kotak. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau kalian sudah ngerti yang tadi cara cek bentuk rumusnya ini, bentuk polanya, ini nanti kalau untuk ujung bebas, dia perut satunya yang 0, kan? Perut 2-nya yang setengah lambda, perut 3-nya yang 2/2 lambda, dan seterusnya. Berarti Pn-nya yang n-1/2 lambda. Jadi ini sebenarnya rumusnya sama. Jadi siapa yang pakai n-1/2 itu yang pertama nih. Kalau bebas perut, kalau terikat simpul ya. Jadi ini penentunya. Ini yang pakai n-1/2 lambda. Berarti kalau S1 punya simpul pertama di sini, ini simpul kedua, simpul ketiga, itu tinggal 1/4 lambda. Ini S2-nya 3/4 lambda, dan seterusnya sama ya. Berarti ini Sn-nya yang 2n-1/4 lambda. Oke. Nah, terbalik ya. Terbalik. Oke. Cuma gini-gini ya sih. Cuma biasa dia tanya sekitar ini, terus dikasih tahu info-info letak lambdanya segala macam, ditanya persamaannya balik gitu ya. Tapi sekalian kadang-kadang tak dikasih tahu itu bebas atau terikat, kan harus hafal sendiri ya. Saya kasih contoh, misalnya saya pause dulu. Ini saya kasih contoh, misalnya ada persamaan ini, dia tak bilang nih ini ujung bebas atau ujung terikat. Tapi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, saya lihat dulu T-nya ikut siapa. Oh, T-nya ikut T. T ikut sin. Berarti dia bebas. Ya, ini kadang tak dikasih tahu. Nah, karena dia bebas, nanti penentuan rumusnya simpul atau perutnya pakai ini ya. Tapi sih kalau yang sudah pro sih tak perlu gimana lihat sih, bisa cari ya. Nah, sekarang kalau saya mau cari frekuensi, misalnya, itu tinggal tetap 40pi per 2pi, itu 20 Hz. Oke, 20 Hz tadinya 20 gelombang dalam 1 detik gitu ya. Terus kalau cari lambda itu tinggal 2pi per k, 16pi, itu 1/8, atau ini meter loh, atau 12,5 cm. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalinya 100, jangan namanya 80 cm deh misalnya, oke. Nah, saya tanya letak simpul mau ke berapa? Misalnya ke 7, oke. Simpul ke 7 dari ujung pantul. Oke, itu berapa? Itu tinggal simpul, karena dia bebas, simpulnya tuh yang 2n-1/4, berarti 2 kali 7 min 1/4 kali lambda. Yang mau manual hitung juga boleh ya, diurutkan gitu juga boleh, tak masalah. Nah, terus ini 14 kurang 1/4, berarti kan 13/4 nih. Kali 12,5 cm. Wah, saya pilih angkanya jelek ya. Berarti ini 3,125 kali 12,5. Saya cek kalkulator. Saya pencetkan, karena ini cuma buat mau cepat ya. Itu 40,625 cm. Nah, ini langsung dapat jawabannya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang letak perut ke-8 dari sumber getar. Oke, dari sumber getar. Itu berarti yang kita dapatkan nanti itu dari ujung pantul kalau rumusnya. Misalnya perut ke N, perut ke 8. Berarti dia kan 8 min 1, 7/2 lambda. Atau 7/2 kali 12,5.
itu 43,72 43,75 cm. Tapi ingat ini dari ujung pantul, oke? Nah, nanti kalau dari sumber getar berarti tinggal 80 dikurang 43,75. Berarti ini sih 3, tak usah mencet lah, 36,25 ya. Oke, senti. Ya, cuma gitu-gitu. Atau ditanya misalnya dua simpul yang berdekatan. Nah, misalnya dibilang dua simpul yang berdekatan. Berarti setengah lambda gitu kan. Berarti 6,25 cm. Itu ya. Simpul dan perut yang berdekatan berarti 3,125 cm gitu ya. Nah, biasa cuma begitu. Nah, tapi kalau misalnya dia mintanya persamaannya, kuncinya adalah di misalnya dia bilang letak simpul ke berapa? Kuncinya adalah di lambda ya. Jadi kan pura-pura cari itu apa? Bikin persamaannya lah ya, cari lambda. Terus bisa kadang-kadang ada V atau ada F ya, bisa cari omeganya, terus bisa cari K-nya. Nah, selesai, biasa gitu ya. Oke. Saya rasa ada tidak ya? Cukup. Oke. Hemat 3 menit lebih.